Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mama Fauzan Channel. Hari ini kita mau bahas tentang klinik tumbuh kembang. Di tempat waktu itu anak aku terapi bicara ya Mam. Buat teman-teman semua simak terus videonya. Oke teman-teman, jadi sekitar 4 tahun yang lalu waktu anak aku 2 tahun, aku ada wacana gitu untuk menitipkan anak aku ke daycare. Nah, aku pergilah ke daycare itu karena aku ada drama gitu dengan asisten rumah tangga, nggak ada yang cocok ataupun mereka resign tanpa alasan yang jelas. Jadi waktu itu mendaftarkan anakku ke daycare menjadi salah satu solusi. Jadi ketika mendaftarkan di daycare ini, kita nggak bisa gitu langsung masuk ke daycare-nya. Jadi ada pemeriksaan atau evaluasi dari psikolog anaknya yang didaftarkan di daycare itu. Terus Fauzan waktu itu asesmen ya sama psikolog anaknya sekitar 15 menit. Itu ditutup pintunya dan gak ditemenin sama saya. Jadi saya cuma ngintip-ngintip di pintu aja gitu. Saya sih ngintipnya dia lagi disuruh main puzzle, disuruh kancingin baju, disuruh makan sendiri, disuruh pipis sendiri gitu. Dan ditanya-tanya misalnya namanya siapa, pakai baju apa. Nah itu Fauzan gak ada yang bisa jawab dan gak ada yang bisa dikerjain secara mandiri gitu. Terus setelah 15 menit psikolognya keluar, terus psikolognya ngomong sama saya, "Bu, anaknya nih butuh terapi loh, kalau bisa secepatnya karena harusnya sih waktu 1,5 tahun nih terapinya," kayak gitu kan. Terus saya bilang, "Oh gitu, terus jadi gimana?" Nah terus yang punya daycare-nya ngomong juga sama saya bahwa wah kita nggak ada orang untuk nemenin Fauzannya untuk antar ke terapi dan sebagainya. Jadi mohon maaf ya Bu, tidak bisa bergabung di daycare ini, seperti itu. Terus saya kaget kan, dan bermodal dari si psikolog anak yang dari daycare ini, saya pergilah ke klinik tumbuh kembang. Nah di klinik tumbuh kembangnya ini lokasinya lumayan jauh ya dari rumah saya, dan waktu itu saya nggak kepikiran tuh untuk daftar BPJS. Jadi karena panik, terus cuma tertuju pada modal Google aja dan ketemulah namanya klinik tumbuh kembang Satria Kids Center. Ini wilayahnya di Kranji, di Bekasi gitu ya Mam. Jadi kalau dari Alahkai Malang ke arah Sumarekon, setelah terminal Kranji masih terus ada Mitra 10 belok kiri. Di situ sebelum pasar Kranji dan dia letak di sebelah kanan. Jadi kalau hari weekend, waktu itu terapinya hari weekend ya, itu agak mengesalkan sih karena macet dan lama kesana ya. Jadi waktu dan tenaga itu juga terbuang gitu. Tapi saya mikirnya apalagi karena disuruh terapi ya udah saya jalanin aja, karena waktu itu bingung dan panik dan gak bisa berpikir jernih gitu harus apa. Dimulailah terapi itu. Udah ketemu di sana di klinik Satria Kids Center ini, ketemu dengan Bapak Handoko. Jadi Bapak Handoko ini psikolog anaknya lah di situ. Jadi beliau itu basicnya itu S3 psikolog ya. Terus udah mungkin 10 tahun lah berkecimpung di dunia anak-anak seperti itu. Terus ketemulah dengan Bapak Handoko, ketemu Fauzan ditanya-tanya, pakai baju apa, namanya siapa. Terus ya Fauzannya ya begitu ya, apalagi ngelihat orang baru dia pun nggak jawab apa-apa. Terus saya dikasih tahu, Bu, anaknya ini sepertinya sensory processing disorder, jadi nggak bisa langsung terapi wicara. Terus saya kaget, terapi apa? Sensori integrasi dan okupasi terapi. Jadi apa itu sensori integrasi dan okupasi terapi? Dia karena Fauzan dibilang sensory processing disorder, jadi intinya itu dia tidak bisa namanya merespon situasi dari luar dengan indranya dengan tepat dan dengan cepat gitu. Jadi misalnya dipanggil menolehnya lama, terus ditanya menjawabnya lama, respon atas motorik kasar misalnya kalau kesandung bangunnya lama, seperti itu harus diperbaiki dulu sebelum dia terapi bicara. Dan ternyata itu banyak hubungannya Mam.
nanti aku cerita lagi tentang okupasi terapi dan sensori integrasi, makanya simak terus video. Oke, di video aku sebelum ini aku bahas tentang tanda-tanda awal anak terlambat bicara yang dinilai tidak wajar dan butuh terapi ya Mam. Bisa simak di sini, bisa klik di sini gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang anaknya punya tanda-tanda awal yang sama, mesti diantisipasi nih ya. Kalau mau buka video aku yang ini. Nah, terus di klinik tumbuh kembangnya mulailah yang namanya 2 sesi langsung 1 hari. Pertama sensori integrasi dan langsung nyambung ke kelas okupasi terapi. Jadi sensori integrasi dan okupasi terapi ini waktunya sama-sama 45 menit gitu. Jadi dalam sehari 90 menit. Biayanya sensori integrasi itu 90.000. Tapi itu waktu tahun 2016 ya Mam. Sekarang saya nggak tahu. Kalau okupasi terapi kalau nggak salah 85.000. Apa aja sih yang dilakukan di sensori integrasi kelasnya ini? Jadi pas saya ngintip, pintunya ada intipan kecil sih, kayak jendela kecil gitu yang bisa kita intip-intip gitu. Biasanya sekali 2 kali anaknya tuh masih menangis ya, karena kan ditinggal di ruangan bersama orang yang baru dia kenal. Fauzan itu kalau nggak salah 3 minggu, jadi dia berapa tuh 3 minggu berarti 3 kali itu 6 kali ya, 6 kali dia masih menangis. Jadi 6 sesi dia masih menangis. Di dalam situ sebenarnya asik sih Mam, suasananya seperti playground. Jadi ada bola-bola, kolam bola-bola, ada perosotan, ada ayunan, ada terowongan, terus ada mainan kotak kubus gitu dimain-mainin, terus ada manjat gitu. Sebenarnya nggak serem sih, cuma kalau untuk anak sensory processing disorder itu sesuatu yang tidak nyaman. Disuruh perosotan dia takut, disuruh ayunan dia nggak bisa. Ada satu fase dimana si terapis ini ngomong sama saya, nanya, "Bu, dulu anaknya langsung jalan apa merangkak dulu ya?" Terus saya bilang, "Iya, dia nggak merangkaknya sebentar, dia langsung jalan." Terus saya pikir itu nggak apa-apa. Ternyata dari terapis itu diinformasikan bahwa merangkak itu sangat penting untuk keseimbangan. Jadi kalau teman-teman punya anak yang jalan yang nggak suka kesandung, terus dia takut main perosotan dan ayunan di umur 2 tahun, itu namanya keseimbangan atau vestibularnya terganggu gitu. Ada kaitan antara si vestibular ini terhadap bicaranya juga. Terus saya kaget. Jadi dari merangkak, dia tidak merangkak, vestibular terganggu, dia tidak bisa bicara, itu semuanya terkait. Jadi kenapa orang terapi bicara itu nggak bisa terapi bicara langsung? Jadi sensori integrasi semua indera-inderanya dia itu harus diperbaiki. Jadi ikutlah si sensori integrasi itu sampai 4 bulan. Jadi harus lulus dulu ya si sensori integrasinya ini 4 bulan. Baru waktu itu Fauzan bulan ke-5 baru terapi bicara. Jadi dia baru berani ayunan dan titian, terus memanjat, bola-bola, perosotan, itu semua dia baru lancar di bulan ke-4 kayak gitu. Nah, setelah sensori integrasi kan kelas okupasi terapi. Jadi kalau di kelas okupasi terapi ini yang di dalam kelas ya, kelasnya kecil, ada ruangan kecil gitu, berhadap-hadapan sama terapisnya. Terapisnya ini lulusan diploma pedagog ya, pedagog. Aku nggak tahu bacanya gimana ya, pedagog. Kemudian jadi bukan lulusan sembarangan ya Mam, orang-orang di klinik tumbuh kembang ini. Jadi hadap-hadapan itu terapis sama Fauzannya, terus disuruh main puzzle, misalnya puzzle binatang, disebutin tuh namanya ayam, tapi tuh ngomongnya mulutnya dibuka banget gitu ya. Ayam kadang suka dipijit ininya, kadang kupingnya dipijit. Itu ada hubungannya loh Mam, saya juga nggak tahu. Tapi saya tuh pas ngintip saya sambil catet, jadi sama terapis saya itu diapain aja itu saya catet, karena saya kan agak lelah juga ya mengantarkan dia ke tempat terapi itu. Dan Fauzannya juga suka rewel karena capek di jalannya itu loh Mam.
Jadi kalau misalnya bisa terapi di rumah itu lebih bagus. Jadi dari semua terapi apa yang dilakukan sama terapis kita catat, kita tiru, copy paste di rumah. Jadi tetap bisa jalan gitu walaupun kita nggak ke terapi ke klinik tumbuh kembang itu. Terus apa lagi ya? Oh ya, jadi setelah 45 menit ini terapisnya keluar, disuruhlah kita gitu. Jadi, Bu, di rumah tolong jangan dilayanin. Maksudnya apa? Jadi kalau mau minum susu, anak itu dilibatkan. Misalnya kalau anak nggak bisa ngomong, kan dia cuma nunjuk-nunjuk, num, bicaranya nggak jelas, nggak lengkap, kalimatnya nggak lengkap. Paksa dia untuk mengeluarkan kata-kata yang benar. Jadi hadepin mukanya, pegang mukanya, terus ke mata kita, minum. Kan dia masih yang num, nunjuk-nunjuk. Terus minta dilayanin, dibikinin, itu kata terapisnya itu jangan. Jadi karena dia nyaman, semua udah disediain, akhirnya males ngomong itu ya. Jadi kalau misalnya terapi di rumah, itu yang harus kita lakukan. Jadi jangan dilayanin terus, biar dia bisa mengeluarkan kata-kata. Jadi dia tahu bahwa berbicara itu penting untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan, mendapatkan keinginannya, kayak gitu ya, Mam. Jadi kalau mau minta ke supermarket, minta es krim, nunjuk-nunjuk dan nangis, itu jangan dilayanin. Jadi kita tanya, mau apa? Ngomongnya yang jelas ya, Mam. Bahasanya yang jelas, mulutnya juga dibuka. Ya biarin aja, mungkin orang ngeliatin kita atau gimana ya. Orang kan nggak tahu kita punya masalah apa, jadi cuek aja gitu kan. Kita mesti kayak sabar dan cuek dan telaten, kayak gitu, konsisten. Jadi itu pasti bisa. Jadi mau apa? Minum. Mau es krim, dia harus paksain keluar kata es krimnya itu. Kalau dia mau es krim di supermarket, terus pegang tangannya dan anterin ke si box es krimnya. Terus kita liatin mau rasa apa, kayak gitu. Jadi kayak harus all out gitu ekspresinya. Terus usahakan dia lihat muka kita. Biasanya anak sensory processing disorder itu matanya kemana-mana, difokusin, dipegang gini, ditepuk apa gitu, emang begitu. Dan itu pesan dari terapisnya langsung ya kan. Setelah sebulan terapi bicara, jadi totalnya 5 bulan terapi, aku stop karena capek di jalan. Anaknya juga yang penting, Mam, anak itu capek di jalan, dan sampai di tempat terapinya dia juga nggak mood. Itu yang menyebabkan biasanya nggak berhasil. Jadi kalau buat teman-teman semua yang mendapatkan anaknya speech delay, terus aduh saya mulainya dari mana ya, saya harus apa, nggak apa-apa, ikutin dulu aja klinik tumbuh kembang. Kita pastiin kita punya komunikasi yang baik. Kalau perlu WhatsApp terus sama terapisnya, saya harus apa di rumah, terus kerjain semua PR dari terapisnya, copy paste di rumah, insya Allah kita berhasil kayak gitu. Dan kalau misalnya anaknya suka main handphone, sebaiknya nggak kita kasih handphonenya seperti itu, memang. Jadi kita jadikan si teknologi ini sebagai salah satu alat bantu untuk yang namanya interaksi gitu. Jadi kalau kita setel sesuatu, misalnya apa ya, Upin Ipin atau binatang, kita ceritain juga gitu sama dia. Misalnya lihat binatang gajah gitu lagi melahirkan, kita bilang, gajah kakinya berapa ya? 4 gitu. Terus oh, gajah itu binatang mamalia, jadi melahirkan, hidungnya panjang, ada gadingnya, yang kayak gitu. Bebas sih, Mam, ngomong apa, tapi jangan terlalu panjang ya. Jadi kayak mungkin 5 kalimat aja, terus mungkin besok diulang lagi, jadinya dia ngeh gitu ya. Jangan panjang-panjang juga ngomongnya, karena dia nggak sanggup menerima kata-kata itu gitu. Jadi kalau nonton TV sebenarnya nggak apa-apa sih, Mam, tapi siarannya tuh jangan bentuk sinetron atau iklan. Jadi bentuknya yang kayak binatang mungkin, atau kalau film kartun menurut saya juga jangan dulu ya, Mam, karena kosakatanya terlalu banyak. Terus ada cahaya, orangnya bergerak, jadi terlalu banyak stimulasi cahayanya gitu, terlalu banyak yang terjadi. Kalau bisa yang simpel aja, misalnya gambar binatang kan nggak ada suaranya, jadi kita ngarang sendiri gitu loh.
kita mau ngomong apa sama anak kita gitu. Ya, kira-kira tipsnya seperti itu. Jadi kalau mungkin ya itu sih biasanya kita capek di jalan itu, waktu, tenaga, uang juga. Jadi kayaknya terapi wicara di rumah lebih efektif ya. Kita bakal ngomongin terapi wicara di rumah karena aku juga melakukan hal yang sama setelah 5 bulan itu, tapi itu di video berikutnya. Jadi simak terus video aku. Sekarang kita udah dulu karena takut kepanjangan. Jadi aku pisahin di part 2, terapi wicara untuk anak 2 tahun di rumah gitu. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe, dan jangan lupa nonton video aku yang sebelumnya yang ini ya. Terima kasih.